Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, jangan lupa sebelum buka harus doa dulu. Bismikallahumma ahyana wa bismika amut. Alhamdulillahirabbil wa syukurlah wa limatillah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang ingat surat Ar-Rahman? Artinya Fabi ayyi ala rabbikuma tukadiban. Artinya apa? Nikmat mana saja yang akan kamu dustakan. Ya kan? Berarti nikmatnya Allah kan banyak. Siapa yang bisa menyebutkan nikmatnya Allah? Dedek bisa? Apa nikmatnya Allah? Salat. Oh iya, bisa salat. Terus? Baca. Iya, baca. Mbak. Bisa melihat, mendengar. Oh iya, bisa melihat, mendengar. Berjalan. Bisa makan, berjalan, menulis. Bisa nangis. Bisa Ya kan? marah. Bisa overthinking. Ya, overthinking. Bisa. Apa itu overthinking? Ya, overthinking kalau gitu. Bisa. Iya, itu adalah nikmat Allah. Maka Overthinking itu apa? overthinking itu selalu mikirin ya. Iya, bisa makan. Makanya Allah bilang Fabi ayyi ala rabbikuma tukadiban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ya, artinya Dedek Mbak kita harus selalu bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah wa syukurillah. Oke, ayo udah. Sifat mode tidur. Belum disiapin. Ayo siap ya. Ya oke, siap mode tidur. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Malam ini Ayah akan bercerita di mana buku cerita bergambar 25 Nabi dan Rasul. Ini karangannya Irsyad Zulfahmi. Irsyad yang itu Bukan. Jadi, ayo. Adik. Ya kemarin kita udah berbicara Nabi Yunus. Kita bercerita tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus seorang nabi yang dimakan oleh ikan paus, Mbak. Udah. Terus ayo mode bubuk. Sekarang Ayah akan menceritakan tentang Nabi Zakaria alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Idna da rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana 'admu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi saqiya wa inni khiftul mawaliya mi warai wa kanat imraati akirun fahab li min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ya Zakaria inna nubashiruka bigulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Artinya yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang sangat lembut, ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau. Ya Tuhanku, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap penerusku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia sesungguhnya kami dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang diridhoi." Allah berfirman, "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang sebelum kami belum pernah menciptakan orang serupa dengan dia." Surat Maryam ayat 2-7. Nabi Zakaria alaihissalam merupakan paman dan wali Maryam binti Imran.
Ayah Maryam wafat ketika Maryam masih dalam kandungan ibunya. Ibu Maryam kemudian menitipkan Maryam pada saat itu masih kecil kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Ibunya berharap dengan dititipkan anaknya kepada Nabi Zakaria alaihissalam, Maryam akan tumbuh sebagai wanita yang solehah. Maryam akhirnya tumbuh sebagai gadis suci yang setiap hari selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mihrabnya di Baitul Maqdis. Ketika memelihara Maryam, banyak keanehan yang dialami Nabi Zakaria alaihissalam. Hal aneh itulah yang meyakinkannya bahwa Maryam berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Zakaria alaihissalam melihat dalam mihrab Maryam terdapat banyak buah-buahan. Padahal tak seorang pun dapat masuk ke sana. Lagi pula saat itu adalah musim dingin. Saat itulah Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam. Maryam mengatakan bahwa buah-buahan itu datang dari Allah melalui malaikatnya. Dari Maryam inilah kemudian akan lahir seorang anak yang bernama Isa alaihissalam, yang kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Zakaria alaihissalam juga salah seorang pemimpin Bani Israel. Namun hingga usianya yang sudah sangat lanjut, beliau belum juga dikaruniai seorang anak. Hampir di setiap saat beliau selalu berdoa. Dalam doanya beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai seorang putra, agar bisa meneruskan tugasnya memimpin Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengabulkan doa dan permohonannya. Di usia yang ke-90, beliau dikarunia anak laki-laki yang diberi nama Yahya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Zakaria alaihissalam. Tak lama setelah Nabi Zakaria alaihissalam berdoa, malaikat memanggilnya. Malaikat tersebut memberi kabar gembira bahwa tak lama lagi ia akan dikaruniai seorang putra. Anak tersebut diberi langsung dari Allah dengan nama Yahya. Beliau heran, bagaimana mungkin lahir seorang anak sementara beliau sudah tua dan istrinya pun mandul. Allah Subhanahu wa taala pun memberitahu inilah bukti kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan padanya tentang tanda-tanda ketika istrinya akan melahirkan. Dikatakan bahwa suatu saat dalam 3 hari Nabi Zakaria alaihissalam tidak bisa berbicara. Padahal saat itu beliau dalam keadaan sehat. Jika hal ini terjadi padanya, Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk percaya bahwa istrinya hamil dan meyakini mukjizat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga diperintahkan agar berbicara kepada manusia melalui isyarat. Selebihnya ia disuruh agar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan sore. Beberapa sumber meriwayatkan Nabi Zakaria alaihissalam gugur ketika berdakwah. Shadaqallahul adzim. Doa Nabi Zakaria yang ini bisa dipakai jadi untuk kita, untuk hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan ketenangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ali Imran 38. Alhamdulillahirabbil. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita udah belajar bagaimana Nabi Zakaria diberikan oleh Allah di usia senjanya anugerah seorang anak, meskipun Nabi Zakaria udah tua, istrinya udah mandul, tapi Nabi Zakaria tidak lelah untuk berdoa. Mandul itu sudah tidak bisa mempunyai anak lagi karena udah tua. Makanya Nabi Zakaria berdoa, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ali Imran ayat 138. Oke, alhamdulillah. Shadaqallahul adzim. Doa doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.